Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara hidup untuk bisa menabung ya. Nah, sebelum menabung kita itu akan membuat dulu rencana ya. Di sini kita tulis dulu, kalian harus punya planning ya teman-teman. Nah, yang dimana planning ini kalian harus bisa mencatat semua pengeluaran. Tulis aja di sini planning pengeluaran ya. Nah, kalau kalian sudah tahu ya planning pengeluaran itu apa saja ya, mungkin kalian itu harus tahu dulu dalam diri sendiri ya. Misalkan nomor satu dulu dari handphone ya, yaitu pulsa ya teman-teman. Pulsa utama ini untuk kuota internet ya teman-teman, itu bisa berpatokan ataupun kalian juga bisa menulisnya ya, 50.000 per hari untuk paket internet. Misalkan saya menggunakan paket internet Bayu ya, di sini ya kuotanya itu biasanya yang 35 giga ya, misalkan seperti itu. Ini untuk 1 bulan ya teman-teman. Nah, di sini pulsanya 50.000 plus di sini untuk telepon biasanya menggunakan WhatsApp ya, tidak menggunakan nomor telepon seluler seperti itu. Nah, ini sebulan sudah cukup 50.000. Yang kedua, di sini teman-teman untuk pengeluaran handphone itu sendiri itu kalian menggunakan kuota internet 50.000 itu sudah plus telepon dan kuota internet karena menggunakan WhatsApp ya. Nomor 2 di sini untuk pengeluaran lain, misalkan untuk bensin ya, kalau kalian punya kendaraan, misalkan di sini untuk bensin ya 50.000 juga ya teman-teman. Itu bisa 1 minggu, kalau jauh kalau 1 bulan misalkan ya teman-teman, itu dekat rumah ya. Nomor 3 di sini teman-teman untuk makan ya, kalian tulis aja makan di sini. Itu sehari makan kita UMR biasanya itu makannya tuh 2 kali ya teman-teman. Kalau makan di luar biasanya makan sekali itu sekitar 20 sampai 25.000 ya, masih bisa di kota kecil ya teman-teman ya. Nomor 4 untuk makan plus di sini kalian jajan itu misalkan sehari ya, sehari aja 10.000 teman-teman ya. Mau itu yang murah ataupun mahal, saya patokannya itu 10.000 untuk beli minuman saja ya. Ketika pulang ke rumah ya, di situ kalian harus menyiapkan makanan juga ya, cemilan. Di sini tulis aja cemilan ya. Nah, untuk cemilan sendiri teman-teman di sini berbeda-beda ya, malah lebih dari biaya makan. Ini bisa 30.000 teman-teman ya, sampai dengan 40.000 misalkan untuk 1 toples itu cadangan untuk 1 minggu atau 1 bulan. Jadi di sini 2 kali lipat biayanya ya biasanya, jadi 70.000, totalnya 140.000 per bulan ya. Dan untuk kebutuhan diri sendiri misalkan ya, udah termasuk sampo seperti ini ya. Nah, udah termasuk alat mandi ya, kita ringkas aja. Di sini kita bisa patokan 1 bulan aja ya teman-teman. Di sini taruh aja 50.000 ya, karena ini bukan isi ulang ya. Kalau sekali beli misalkan modalnya 1 kali nih, kita beli sampo tentunya sama atau ya saset ataupun botol ya, harganya lebih dari 50. Nah, makanya 50 ini saya kelola itu pengeluaran untuk alat mandi aja ya teman-teman. Untuk nomor 6 di sini untuk alat baju ya teman-teman, tulis aja baju. Di sini bisa minyak wangi ya teman-teman, minyak wangi kita alokasikan di sini 50.000 juga ya teman-teman. Nah, nomor 7 ini teman-teman udah terlepas dari biaya single ya, misalkan nggak ada yang di atas ini sudah termasuk. Biasanya nomor 7 kalau pria itu menyiapkan ya beras teman-teman ya, untuk bahan dapur ya. 1 bulan itu bisa sekitar beras itu 50 kilo ya, ya boleh dibilang 500.000 ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini untuk alat dapur ya beras. Nomor 8 di sini untuk biaya masak ya teman-teman. Kalaupun ini yang sudah menikah, di sini biasanya biaya masak itu berbeda-beda ya. 1 hari itu bisa 20.000 sampai dengan
25.000 ya. Kalau alokasikan 1 bulan ya teman-teman, 20 dikali 3 aja udah 600.000 ya. Kalian tulis aja 600.000 seperti ini ya. Untuk nomor 9 di sini teman-teman, untuk bagi yang sudah menikah ya, biasanya di sini ada listrik ya, ada gas, terus di sini ada PDAM juga ya teman-teman. Nah ini totalnya berbeda-beda tiap orang ya, tergantung kota kalian tempat tinggal ya, seperti itu. Nah untuk listrik, gas, PDAM biasanya saya listrik itu yang 50.000 itu sekitar 2 mingguan lah ya. Taruh aja 100.000 ditambah gas 1 minggu 1 kali 25, jadi total 100.000 lagi, ditambah PDAM biasanya 100.000 juga. Nah ini totalnya udah 300.000. Nah ini adalah biaya rincian satu rumah ya. Nah kalau misalkan di sini alat baju, nah segini ini yang masih single temen-temen ya, yang masih single di sini, yang masih serumah sama orang tua. Kalau ini yang sudah menikah dari atas sampai bawah ya, di sini udah menikah ya. Nah untuk menikah ini teman-teman ya, nanti kalaupun punya anak di sini akan ada biaya tambahan 2 kali lipat ya, dari nomor 7 sampai 9. Biasanya apa? Bisa setengahnya, bisa 2 kali lipat. Nomor 1 itu biaya anak ya teman-teman. Nah nomor 2 ini untuk keperluan anak, nomor 3 dan untuk keperluan anak juga pendidikan dan lain-lain ya. Di sini kita bahasnya nanti ya, karena kita akan mengalokasikan dari biaya orang single sampai menikah. Nah untuk single sendiri total biayanya ini bisa 500.000, namanya taruh aja 600.000. Nah 600.000 ini kalau kita kebawahin di sini ya, apabila gaji kalian itu 2 juta ya teman-teman, sisanya 1.500.000 masih ikut orang tua, ada sisa 1.500.000, 500-nya kasih orang tua, sisanya 1 juta. Nah ini alokasi untuk biaya keperluan 500.000 teman-teman ya, sisanya 500.000 untuk menabung. Nah seperti itu teman-teman ya. Bagaimana Bang kalau sudah menikah? Biasanya kalau sudah menikah di sini ini sisanya bakalan berbeda-beda ya, seperti itu. Kalau sudah menikah 500.000 ini tentunya bakalan minus jadi 500.000 rupiah ya. Nah di sini kalian bisa berpendapat ya, jadi waktu yang single panjang itu kalian bisa digunakan untuk menabung, yang dimana ini untuk menambal kekurangan waktu kalian sudah menikah dengan gaji yang tetap tidak berubah ya. Misalkan ini waktu single 2 juta, kalau sudah menikah 2 juta juga. Nah bagaimana nanti Bang? Nah emang ini kalau rezeki itu udah ada yang ngatur, tapi kita bisa berpatokan nih, waktu usia 20 sampai dengan taruh 35 belum menikah, kita bisa punya tabungan 500.000 ya. 500.000 ini ditabung untuk biaya ke depan, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah bagi yang sudah nonton video saya sebelumnya, 500.000 ini bisa kalian pakai. Di sini ada deposito teman-teman ya. Nah di sini untuk ada anggaran untuk pembelian ya teman-teman, saham juga yang bersifat deposito, tetapi ini dijamin oleh negara ya. Dan ini juga dua-duanya aman ya. Kalau kalian misalkan minimal ada yang 1 juta dan di sini ada yang maksimal ya, tidak terbatas ya. Tapi kalau kalian itu ada yang secara online teman-teman ya, cara menabungnya seperti itu. Oke kita geser dulu. Nah deposito ya, di sini ada yang untuk obligasi dan pembelian. Ini sama seperti deposito ya teman-teman, tapi sifatnya berbeda. Nanti kita akan bahas kedua ini ya setelah kalian melakukan perhitungan seperti kolom saya. Untuk ini biasanya sekitar paling kecil deposito ke bank, contoh ya teman-teman. Kalau online biasanya ada yang 1 juta, ada yang 8 juta minimal nabungnya ya. Kalau sudah 8 juta simpan di bank selama 1 tahun, misalkan punya
keuntungan sekitar 1-4% tergantung banknya ya. Nah, kalau di sini ada beberapa teman-teman ya, untuk saham sendiri itu bebas ya, minimal 1 juta secara online, maksimal tidak terbatas. Kedua tahapan ini sifatnya itu sama ya, sama-sama menguntungkan. Nah, di sini selama kalian dari kolom atas single ke bawah ya, jadi kita bisa berpatokan nih, 500.000 itu bisa menjadi 1 juta, dari 1 juta misalkan disimpan 1 tahun menjadi, ya contoh aja ya, udah 10 tahun berarti sekitar 10 juta teman-teman ya, ditambah keuntungan setengahnya misalkan 5 juta ya, ini hanya hitungan kotor, jadi 15 juta teman-teman, seperti itu ya. Nah, apalagi kalau ini sahamnya diputar balikan lagi untuk saham lagi, mungkin bisa double ya. Nah, untuk ketentuan beberapa platform atau ketentuan, karena kalau sudah dijamin oleh negara, biasanya itu setiap negara ada krisis moneter itu jarang terjadi teman-teman ya. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya, pastikan stay tune terus ya di video ini untuk pembahasan mengenai menabung ya. Nah, ini untuk planning pengeluarannya silakan kalian catat seperti saya seperti ini, apakah ada bayangan, apalagi yang kerja di luar kota ini ada biaya tambahan seperti biaya kontrak untuk tempat tinggal ya, bukan tempat orang tua, seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini ada 2 jalur, ada single, ada yang menikah, 500.000, ada min 500.000, ada deposito, ada untuk pembelian obligasi atau pembelian dari menabung, deposito hampir sama ya, yang dijamin oleh negara. Apakah itu Bang? Nanti kita akan menjelaskannya ya, tetap di stay tune terus di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.